شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan bisa mengamalkannya, dan semoga Allah menerima amalan kita. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, tema kita kali ini adalah tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Nah, dalam Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ketika seseorang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, ini berbuka puasa adalah saat yang dinanti-nantikan. Tidak ada waktu yang sangat dinantikan selain waktu maghrib. Walaupun orang itu misalnya ketika hari-hari biasanya acuh terhadap azan, akan tetapi anehnya ketika bulan Ramadan, azan maghrib itu sangat dinantikan, sangat dirindukan. Maka dalam hal ini Islam sesuai dengan fitrah manusia, yaitu apa? Menyegerakan berbuka. Seseorang yang berbuka, yang berpuasa, sangat menantikan waktu berbuka. Dan ini adalah saat-saat kegembiraan. Maka Nabi SAW bersabda, Lis-sa'imi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua keriangan ketika orang berpuasa. Farhatun indal iftari. Yang pertama adalah bergembira ketika berbuka. Bergembira ketika berbuka. Coba, suara azan itu dinanti-nantikan. Maghrib itu sangat dirindukan. Ya. Sehingga makanan sudah disiapkan, disajikan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kegembiraan. Ketika azan maghrib berkumandang, matahari terbenam, maka bersegera orang menyebut dengan nama Allah, ya, membaca doa, kemudian mereka berbuka puasa. Maka ini menunjukkan ada kegembiraan. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, membawa amalan puasa, maka dia akan bergembira dengan amal-amal solehnya. Nah, pemirsa Marhaban TV, ada beberapa keutamaan, manfaat, faedah ketika kita menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama adalah akan mendapatkan kebaikan. Ya. Akan mendapatkan kebaikan kalau seseorang menyegerakan berbuka puasa. Jangan sampai berbuka puasa itu menunggu bintang-bintang terbit atau menunggu gelapnya malam, ya. Nabi SAW bersabda, "Iza aqbala al-lailu wa adbara an-naharu wa ghabati asy-syamsu fa'aftirus shaimu." Maka ketika malam telah datang, ketika siang telah pergi, ketika matahari telah terbenam, maka hendaklah orang-orang berpuasa itu berbuka. Maka ini menunjukkan matahari terbenam, ya, dan malam datang, maka itu adalah saat-saat untuk berbuka puasa. Jangan sampai menunggu waktu misalnya bintang-bintang muncul atau malam sudah gelap kulit baru berbuka. Ini adalah salah dan ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, ya, ma zalun nasu bi khairin ma'ajilul fitrah. Manusia itu akan selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah, ini menunjukkan luar biasa tuntunan Islam ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tabiat manusia. Bagaimana orang yang sedang lapar, sedang haus, ya. Ini menunjukkan bahwa ketika waktu tiba, maghrib tiba, segera berbuka puasa, ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya atau keutamaannya adalah menyegerakan berbuka puasa ini melatih kita untuk bersabar. Melatih kita untuk bersabar.
Puasa adalah bulan penuh dengan kesabaran. Bulan untuk menata hati kita. Bulan untuk mengatur emosi kita. Ya. Seseorang misalkan kalau hari-hari biasa, makan ketika lapar langsung bisa makan. Ya, ketika di perjalanan, kita lapar. Ya, sedang naik motor atau sedang naik mobil. Bisa saja menghentikan kendaraan kita. Menghentikan perjalanan kita. Langsung bisa mencari warung makan, mencari restoran untuk makan. Ya, kita bisa menahan lagi. Kita haus. Ya. Di hari-hari biasa kita haus. Kita bisa mencari warung. Kita mencari tukang-tukang minuman untuk menghilangkan dahaga dan haus kita. Akan tetapi, ya, ketika di bulan Ramadan, rasa haus kita, rasa lapar kita tidak bisa sebelum datangnya waktu maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah dengan menyegerakan bulan berbuka ini, kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah berarti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaatnya kita menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika kita mengakhirkan puasa, ya, mengakhirkan buka puasa, maaf ya, ini berarti tidak mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para muazin, ya, para muazin itu berbuka dulu sebelum melakukan azan. Ya, sebelum azan maka berbuka dulu, walaupun dengan seteguk air ataupun dengan sebutir kurma. Kemudian disunnahkan dalam berbuka itu, ya, kita Nabi SAW adalah dengan memakan rutab. Rutab itu kurma basah, ya. Kalau tidak ada maka dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma kering, maka dengan seteguk air. Jadi ini sunnahkan, ya. Ketika kita berbuka puasa, maka disunnahkan berbukanya dengan rutab dulu, ya, dengan rutab, dengan kurma basah, ya. Alhamdulillah sudah sampai ke negeri kita, ya, rutab atau kurma basah sudah pada dijual. Ini menunjukkan untuk mendorong kita melakukan sunnah. Jangan dulu langsung bala-bala, ya, ini. Banyakan kita enak, ya, ketika berbuka puasa langsung bala-bala, ya, langsung cendol, langsung es campur dan sebagainya. Ini adalah salah. Jadi yang pertama sesuai sunnah adalah rutab dulu, ya. Kalau tidak ada rutab, ya, tidak kebeli rutab ini mahal-mahal, ya. Ada kurma, makan kurma dulu, ya. Disunahkan yang ganjil, 1, 3 atau 5, ya. Jangan banyak-banyak, ya. Kemudian kalau tidak ada kurma baru air, ya. Jangan dulu bala-bala, jangan dulu gorengan. Nah, ini adalah beberapa kesalahan ketika kita berbuka puasa. Selanjutnya, ketika kita akan berbuka, menyegerakan berbuka itu, ya, tentu kita harus berada atau standby di tempat kita berbuka, ya. Jangan tidak ada urusan yang penting, ya, tidak ada keperluan yang mendesak, jalan-jalan sore-sore ngabuburit sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang salah ketika kita berpuasa. Kenapa? Kalau kita ngabuburit, kalau kita jalan-jalan, ya, nongkrong di tempat-tempat keramaian atau di jalan-jalan raya, ya, bagaimana kita akan mempersiapkan diri ketika datangnya waktu maghrib, ya, sehingga seorang akan ketika waktu maghrib akan dia ribut cari makanan sini sana. Nah, ini akan kerepotan sehingga berjubel tempat-tempat makanan, ya, warung-warung makan berjubel sehingga tidak hampir tidak kebagian. Nah, ini menunjukkan beberapa kekeliruan. Nah, maka diharuskan kita ketika akan berbuka puasa berada di tempat tinggal kita, ya, jangan keluyuran kemana-mana dengan alasan ngabuburit, dengan alasan buang-buang waktu, cari angin dan sebagainya, karena hal itu adalah tentu bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Pemirsa Marhaban TV, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.